Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil dengan materi kuliah Literary Appreciation, Literary Theories and Appreciation, yakni cara kita membedah sebuah novel dengan kacamata eksistensialisme yang dalam hal ini ditemukan, dipioneri oleh Søren Kierkegaard. Ya, kita kemarin sudah membahas terkait eksistensialisme sedikit, ya. Dari yang pertama di sini, existence precedes essence. Jadi dia itu jadi manusia itu seharusnya ada maknanya dulu. Nah, kalau dia hidup tapi tidak mempunyai makna, dia tidak akan punya arti. Jadinya dia memutuskan untuk death di sini, ya. Itu yang pertama. Saya ulangi sedikit-sedikit. Terus yang kedua, absurdity, dikatakan absurd karena manusia itu memiliki pola atau siklus kehidupan yang begitu-begitu saja, pola yang sama, tetapi beban yang dialami semakin lama semakin akan meningkat. Jadi sangat absurd. Oleh karena itu, kenapa dia mati daripada nanti semakin berat kehidupannya, dia sekarang aja mati, begitu. Absurdity. Nah, yang ketiga, alienation from God, nature, and own self. Jadi dia tidak dia mempertanyakan keberadaannya Tuhan. Bukan berarti dia tidak percaya, ya. Dia mempertanyakan kenapa kok istilahnya itu kehidupannya itu seperti ini, terus kehidupan masyarakat seperti itu, banyak kekerasan, banyak pembunuhan, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, begitu. Jadi dia itu rejection from God. Jadi mengalienasi dari Tuhan karena tidak percayaannya sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak ada, ya. Tuhan tidak percaya, dia tidak percaya dengan Tuhan. Beda itu. Akhirnya dengan sendirinya dia mengalienasi dirinya sendiri, seolah-olah bahkan dirinya itu meskipun dicintai oleh keluarganya dan orang tuanya dan suaminya, tetapi dia tidak ada yang bisa memahami dirinya karena dirinya sendiri. Dia tidak paham dengan dirinya sendiri, apa tujuannya dia hidup dan lain-lain, begitu, ya. Nah, sekarang kita ke poin ke-4, ya, fear and trembling of anxiety. Fear and trembling of anxiety ini di sini menarik, ya. Di sini istilahnya itu, ya, titik menuju kita itu tidak ada, ya, nothingness, ya. Kenapa kok seperti itu? Orang dikatakan kuat, ya, diingat-ingat, ya. Orang dikatakan kuat itu pasti pernah menjumpai ketakutan dalam dirinya. Orang tidak dikatakan kuat jika tidak mengalami apapun di dalam kehidupannya. Misalkan begini, saya tidak takut sama harimau, misalkan gitu. Nah, tentunya sebelumnya itu dia pasti takut dengan harimau karena dia sudah melampaui ketakutannya itu, dia jadi tidak takut, begitu. Jadi kalau kamu dikatakan sebagai orang yang kuat, ya, temukan ketakutan yang kamu temui dalam dirimu, terus lampaui itu. Kalau dalam hal ini, dalam Veronica ini, dia juga mengalaminya, ya. Di sini saya dijelaskan ada moral choice, ya. Moral choice, apa hubungannya dengan fear? Jadi seperti ini, ketika dia ingin memutuskan untuk mati dan memutuskan matinya menggunakan pil tidur itu, ya, sebelumnya dia sempat berpikir untuk membunuh dirinya dengan lompat dari gedung bertingkat, begitu. Tetapi dia itu merasa takut. Kenapa? Dia membayangkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini namanya trembling of anxiety, dan itu seolah-olah dia itu muncul dalam dirinya itu beneran, begitu. Seolah dia membayangkan loncat dari gedung bertingkat terus jatuh dan organnya itu kocar-kacir, begitu, ya. Tapi juga belum tentu juga dia mati. Nah, di sini alangkah terpuruk dan terpukulnya keluarga dan suami yang mencintai dirinya. Nah, ini namanya memiliki moral choice yang sekiranya dia itu matinya itu dia milih, gitu. Masih ada moralnya, begitu. Pakai minuman keras atau drug juga nanti keluarganya merasa, loh,
merasa gagal loh dalam apa istilahnya mendidik anaknya. Suaminya juga begitu, merasa gagal. Ada istilahnya itu konsekuensi dan responsibility di sini. Hal-hal yang tidak perlu seperti itu dia bayangkan. Nah, darah misalkan dia menyayat pergelangan tangannya dengan pisau, dia juga takut darahnya bagaimana nanti, sakitnya semakin lama semakin sakit, takut seperti itu terjadi di Veronica di sini. Dan di sini ya ketakutan di sini akhirnya dia tuh memakai obat penenang istilahnya itu ya, tapi kalau dalam satunya itu pil tidur. Nah begitu, ditulis di halaman 7 di sini di Veronica Jeduda ya. She wrote later, the moment good humor almost made her have second thought about the need to die, but she already had taken the pills. It was too late to turn back. Jadi dia ingin ya tadi wes gitu minum minumannya, nah, tapi itu sudah terlambat. Dia sudah istilahnya itu meminum bukan satu pil ya, satu botol pilnya itu diminum semua, sudah terlambat. Nah, bangun-bangun si Veronica ini ceritanya dalam cerita ya sudah di dalam sebuah mental asylum atau apa istilahnya itu dalam di Indonesia itu rumah sakit jiwa lah. Di situ ada keanehan-keanehan ya, banyak keanehan yang dialami dirinya. Keanehan yang pertama di dalam mental asylum situ semuanya itu normal sebelum dia dibebaskan ya. Dia itu maaf ini ya, ketakutan yang pertama dulu. Ketakutan yang pertama tadi kan membahayakan hal yang bukan. Yang kedua sekarang dia ketika sudah bangunnya itu sudah di dalam mental asylum, dalam sebuah sel begitu, dia tangan dan mulutnya terikat ya. Tangan dan mulutnya terikat ya, seperti yang di televisi itu, yang di film-film itu seperti orang gila yang diikat. Jadi dia tidak bisa membunuh dirinya lagi untuk yang kedua gitu. Ketakutan seperti itu ditakutkan oleh dokter, jadi dia diikat. Bahkan setelah diikatannya itu dilepas, diranjang pun dia juga diikat gitu ya, diberi obat penenang 2 kali 24 jam begitu. Jadi masih mengalami ketakutan karena di sel sendirian, terus dingin. Hanya ada suster yang memberi mengganti infus vitamin dan mengganti infusnya untuk dia tetap hidup begitu ya. Membayangkan hal-hal yang dari kecil yang dia lakukan sampai besar itu dia bayangkan. Ketakutan yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Nah, begitu ya.